Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 13 Permintaan Maaf. Apakah kamu dari keluarga Huang? Sui sedikit mengernyit, tapi tidak terlihat panik. Orang tua berjubah hitam berkata tanpa ekspresi, karena Tuan Su telah melihatnya, yang terbaik adalah ikut dengan kami dengan jujur. Ini akan baik untuk semua orang. Sui berkata, mau kemana? Jubah berkata dengan nada kaku, berkumpul. Menara Abadi. Sui terkejut, dari mana Huang Qianjun berencana untuk jatuh dan bangkit. Ayo pergi. Dia berbalik dan berjalan menuju Menara Juxian. Orang tua berjubah hitam dan yang lainnya tercengang, tetapi mereka tidak menyangka Sui begitu sadar, proaktif, dan terus terang. Awasi aku di jalan, jangan biarkan anak ini lolos. Perintah lelaki tua berjubah hitam itu diam-diam, lalu memimpin yang lain untuk mengikutinya. Apa yang dia khawatirkan tidak terjadi. Sikap Sui santai dan santai sepanjang jalan, tanpa niat untuk melarikan diri sama sekali. Ketika mereka tiba di Menara Juxian dan melihat sosok Sui masuk, lelaki tua berjubah hitam dan yang lainnya merasa lega dan semuanya terkejut. Menantu keluarga Wen ini cukup berani. Saat itu pukul 10 siang, yang seharusnya merupakan waktu tersibuk bagi Menara Juxian. Namun, ketika Sui masuk, dia menemukan bahwa tempat itu sepi dan kosong. Hanya ada seorang kenalan yang berdiri di belakang konter. Pemilik Menara Juxian, Yue Tianhe. Tuan Su, kepala keluarga Huang secara pribadi mengatur perjamuan di kamar pribadi kemarin, menunggu Anda datang. Melihat Sui muncul, Yue Tianhe berkata sambil tersenyum, dengan sedikit rasa schadenfreude, seolah-olah dia telah melakukannya. Mengharapkannya nanti. Apa yang akan terjadi? Apakah kamu tidak takut menara pengumpulan abadi akan dihancurkan nanti? Sui berkata dengan santai. Ekspresi Yue Tianhe membeku. Lalu dia tertawa dan berkata, jangan khawatir, Tuan Su, papan nama Menara Juxian saya sangat keras, dan orang biasa tidak dapat memecahkannya. Sebaliknya, Tuan Su, Anda. Saya khawatir ini akan menjadi hari yang buruk. Sui juga tersenyum dan berkata, Bos Yue, Anda bisa menonton kesenangannya saja, tetapi jika ada kerusakan gedung Juxian hari ini, saya tidak akan membayarnya. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan lurus menuruni tangga. Berjalan menuju lantai 2 restoran. Yue Tianhe mengerutkan kening, mengapa anak ini terlihat begitu percaya diri? Apakah dia punya kartu truf lain? Tapi orang yang ingin menghadapinya hari ini adalah Huang Yunchong. Pemimpin klan Huang dan salah satu tokoh paling berkuasa di kota Guangling. Saya ingin melihat apakah Anda, menantu dari keluarga Wen, dapat keluar dari menara pengumpulan abadi saya dengan utuh. Petik 2. Kamar pribadi di lantai 2. Pintunya terbuka, dan ketika Sui tiba, 3 orang sudah duduk di dalam. Salah satunya adalah Huang Qianjun yang mengenakan jubah misterius. Ia duduk di samping seorang pria parubaya yang mengenakan jubah ular piton. Pria ini bertubuh tinggi dan berwajah sekeras batu. Duduk santai di sana, ia tampak seperti naga yang sedang berjongkok dan harimau yang bertengger, gagah dan gagah. Di sisi lain, ada seorang pria berjubah hijau duduk dengan pisau panjang di pinggangnya, usianya sekitar 40 tahun dan berkulit pucat, ia sedang bermain dengan belati perak di telapak tangannya. Belati yang terang dan tajam itu berguling dan melompat di antara telapak tangannya, membuat orang terpesona. Ketika sosok Sui muncul, pria berjubah hijau itu menyipitkan matanya dan melihatnya sejenak, lalu dia tertawa sinis, seolah sedang mengejek, tapi juga tampak kecewa. Sui, kamu akhirnya sampai di sini. Huang Qianjun berkata dengan dingin, dengan kebencian yang mendalam di matanya. Kemarin aku berkata bahwa aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Karena kamu telah memutuskan untuk melakukan ini, bagaimana mungkin aku tidak datang? Dia duduk santai di kursi dan melirik pria parubaya berjubah piton dan pria berjubah hijau tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin Sui bertingkah terlalu tenang dan kalem, tapi pria parubaya dengan ular piton itu jelas sedikit terkejut. Segera, dia tiba-tiba berkata dengan emosi, kepala pedang dari gerbang luar rumah pedang King He saat itu memang sangat berani. Hanya sekarang saya dapat yakin bahwa apa yang dikatakan rubah tua Yue Tianhe itu benar. Dalam setahun terakhir, semuanya di kota Guangling telah meremehkannya. Kamu. Suaranya lembut, tetapi dia memiliki kekuatan seorang atasan. Sui mengulurkan tangan dan mengetuk meja makan yang kosong dan berkata dengan santai, ini sudah tengah hari. Jika kamu ingin ngobrol denganku, kamu bisa pergi ke meja perjamuan dulu dan kita bisa ngobrol sambil makan. Bajingan itu benar-benar datang ke sini. Untuk makanan. Pria berjubah hijau memiliki ekspresi yang sama, memainkan belati perak dengan bebas, seolah dia tidak peduli dengan semua ini.
Pria parubaya di mangkok tertawa dan berkata, ketika masalah ini terselesaikan, jika Anda masih memiliki nafsu makan, saya jamin Anda akan kenyang. Setelah jeda, dia memperkenalkan dirinya, saya, Huang Yuncong, saya dengar bahwa kamu ada di sini kemarin. Aku memberimu pelajaran. Aku memukuli putraku yang tidak berguna. Terlepas dari siapa yang benar atau salah dalam masalah ini, putraku telah diintimidasi dan aku harus. Berdiri mengangguk dengan santai dan berkata, pukul aku. Wajar jika anak muda datang. Huang Yuncong mencondongkan tubuh ke depan, matanya tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan dia menatap Sui dan berkata, saya dapat melihat bahwa kamu adalah orang yang pintar. Jadi aku akan memberitahumu masalah ini. Jika diselesaikan, anakku akan menjadi bahan tertawaan kota Guangling karena apa yang terjadi kemarin berita menyebar, kedengarannya tidak bagus. Huang Qianjun di sebelahnya memasang ekspresi malu dan marah, menatap Sui dengan kebencian yang semakin besar. Bagaimana kamu ingin menyelesaikannya? Sui bertanya dengan santai. Huang Yuncong memiliki aura yang sangat kuat, dan dia jelas merupakan sosok yang kuat di alam pengumpulan Qi. Namun momentum ini sama sekali tidak mempengaruhi pikiran Sui, bahkan dia ingin tertawa. Menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain. Itu tergantung pada siapa yang Anda hadapi. Reaksi acuh tak acuh Sui kembali mengejutkan Huang Yuncong. Dia berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum, minta maaf. Minta maaf. Ya, berlututlah dari sini dan bersujud selangkah demi selangkah sampai Anda mencapai bagian luar menara pengumpulan abadi. Huang Yuncong mengulurkan tangan dan menunjuk dengan santai di tanah di luar kamar pribadi, suaranya lembut, dengan senyuman di wajahnya, sujudnya harus cukup keras untuk didengar di setiap kamar pribadi di 3 lantai di atas dan di bawah gedung Juxian. Mau tak mau dia tersenyum lebar, matanya bersemangat. Seorang pria berjubah hijau yang belum berbicara tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan, ketua, Anda baik sekali. Senyuman Huang Yuncong menjadi lebih intens dan berkata, Anda tidak mengerti, konflik antar anak muda tidak layak untuk dilakukan. Terlalu kasar. Bukankah ini disebut kejam? Huang Qianjun hanya bisa terkesiap, terkejut dengan pernyataan ayahnya yang meremehkan. Huang Yuncong terus menatap Sui dan melanjutkan. Saat kamu bersujud di luar menara Juxian, berlututlah di sana dan tampar dirimu sendiri. Ingat, tamparan itu harus keras dan dapat terdengar dengan jelas bahkan dari jarak 3 kaki. Dia mengetuk meja dengan jarinya dan berkata sambil tersenyum santai, saat penonton bubar, masalah ini akan selesai. Huang Qianjun tiba-tiba menjadi bersemangat dan penuh kegembiraan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Menurutku, hukuman ini masih terlalu ringan. Namun, karena pemimpin klan tidak mau berperang, biarlah. Anak ini akan diberi keuntungan. Pria berjubah hijau itu memainkan belati dan memandang dia dengan sepasang mata sipit seperti pisau. Sui, haruskah kamu mengambil inisiatif untuk melakukannya sendiri, atau haruskah aku membantumu? Suaranya serak dan dingin, seperti ular berbisa yang mengeluarkan surat, membuat orang merasa dingin seluruhnya. Huang Yuncong, Huang Ganjun dan putranya juga memandang Sui. Suasana di ruang privat pun menjadi suram saat ini. Namun, ekspresi Sui tidak menunjukkan sedikit pun emosi, dan dia berkata dengan tenang, saya pikir kamu berani membunuh orang, saya tidak pernah berpikir. Itu hanya tipuan seperti ini. Huang Qianjun tertegun dan hampir tidak percaya telinganya. Huang Yuncong sedikit mengernyit. Mata pria berjubah hijau itu menjadi dingin, dan dia tiba-tiba berdiri, memancarkan aura yang menakutkan, seolah ingin mengambil tindakan secara langsung. Pada saat ini, ledakan langkah kaki yang berat terdengar dengan cepat, diikuti dengan suara kasar. Saudara Huang, beri aku wajah dan biarkan Sui pergi. Suara itu masih bergema, dan sosok yang kuat, pria kuat berjanggut telah tiba di depan kamar pribadi, matanya bersinar seperti kilat. Ni Beihu. Huang Yuncong mengerutkan kening tajam dan mendengus, aku benar-benar bingung. Kenapa kamu, komandan penjaga istana Tuan Kota, ingin membantu menantu yang datang mengunjungimu? Ternyata itu dia, ayah Niteng. Sui tiba-tiba menyadari, mengingat apa yang dikatakan Niteng ketika dia meninggalkan menara Juxian kemarin, dia akan membalas budi ini. Rupanya, setelah Niteng kembali ke rumah kemarin, dia pergi meminta bantuan ayahnya. Ini mungkin alasan mengapa Ni Beihu ada di sini sekarang. Benar saja, Ni Beihu masuk ke ruangan elegan dan berkata dengan suara yang dalam, Quincy diintimidasi oleh putramu di sini kemarin. Berkat bantuan Sui, bagaimana mungkin aku, Ni Beihu, tidak membalas budi ini? Huang Ganjun di sampingnya. Huang Ganjun berkata dengan cepat, ayah, aku baru saja menakuti Niteng kemarin. Aku tidak melakukan apapun, apalagi mempermalukannya. Saudara Ni, kamu juga mendengarnya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan putramu.
Huang Yuncong ekspresinya acuh tak acuh dan suaranya menjadi dingin, sebaliknya, anakkulah yang ditindas. Jika masalah ini diselesaikan seperti ini, bagaimana anakku bisa mengangkat kepalanya dan berperilaku di kota Guangling di masa depan? Wajah Ni Beihu menjadi gelap dan dia hendak mengatakan apa. Huang Yuncong langsung menyela. Saudara Ni, jangan berkata apa-apa lagi. Bahkan jika itu kamu hari ini, bahkan jika Wen Changjing, kepala keluarga Wen, datang, dia tidak bisa menyelamatkan Sui. Bergema. Wajah Ni Beihu menjadi jelek, dia datang ke pintu secara langsung, tapi ditolak seperti ini, yang membuatnya malu. Melihat ini, Sui hanya bisa menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Dia tidak berharap untuk bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, tidak peduli apa, Ni Beihu datang membantunya, dan dia tidak bisa hanya menonton. Tapi sebelum Sui sempat bereaksi, suara langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari tangga. Huang Yuncong mengerutkan kening, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Menara Juxian adalah wilayah Yue Tianhe, dan kupikir tidak ada yang akan mengganggunya selama dia ada di sana. Tapi sekarang hal-hal terjadi lagi dan lagi, bagaimana mungkin Huang Yuncong tidak merasa kesal? Semua orang di ruangan itu juga bingung, siapa yang datang kali ini. Segera, sesosok tubuh muncul di luar kamar pribadi. Ini adalah pria parubaya dengan jubah konfusianisme lengan lebar, dengan janggut willow tergerai di bawah dagunya, dan temperamen yang sangat luar biasa, tetapi ada rasa cemas di antara alisnya, dan ada sedikit keringat di dahinya. Dia jelas datang terburu-buru. Setelah dia tiba, dia tidak bisa menahan nafas panjang ketika dia melihat Sui duduk di sana dengan utuh. Di bawah tatapan kaget semua orang, pria parubaya berjubah konfusianisme buru-buru melangkah maju, memberi hormat pada Sui dan berkata, "Tuan Su, apakah mereka menyakitimu?"